Percaya atau tidak, seorang wanita tidak menelepon atau mengirim pesan kepada Anda. Bukan karena kuota datanya habis atau pengisi dayanya hilang. Itu adalah pesan diam, jauh lebih jelas daripada paragraf apapun yang bisa dia kirim. Dan inilah lucunya. Kebanyakan pria panik, memeriksa ponsel mereka setiap 5 menit, menulis draft yang tidak pernah mereka kirim, dan akhirnya yakin dunia akan berakhir. Tenang, Anda bukan protagonis sinetron, meskipun kecemasan Anda membuat Anda berpikir sebaliknya. Keheningan seorang wanita seperti kutipan stoik dari Epictetus, bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang hal-hal tersebut. Dia diam, Anda menafsirkan, dan dalam interpretasi itu, kekuatan sebenarnya terungkap. Sekarang tanyakan pada diri Anda, apa artinya ketika seorang wanita tidak memberikan sinyal apapun? Apakah itu ujian? Apakah itu ketidakminatan? Atau hanya strategi untuk membuat Anda menari mengikuti irama keheningannya? Jawabannya tidak begitu jelas. Jadi dalam video ini, kita akan menguraikan pelajaran tersembunyi di balik kekosongan yang tampak itu. Sebelum kita mulai, jika video ini bermanfaat bagi Anda, saya mengundang Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi. Ingat, siapa yang putus asa akan kalah, siapa yang tetap tenang akan menang. Jadi singkirkan ponsel Anda dan mari kita mulai. 1. Keheningan selalu memiliki pesan. Katakan padaku, berapa kali kamu melihat ponselmu tanpa mendapat balasan dan berpikir, Mincira pasti sedang sibuk. Keheningan itu bukanlah kelalaian yang tidak disengaja. Itu adalah komunikasi murni dan tanpa campuran. Kesalahan paling umum yang dilakukan pria adalah melihatnya sebagai kekosongan, seolah-olah itu tidak berarti apa-apa. Tetapi kenyataannya, keheningan berteriak lebih keras daripada pesan suara 3 menit yang penuh dengan alasan. Bayangkan lampu merah. Anda tidak perlu siapapun untuk memberitahu Anda berhenti. Sinyalnya jelas. Hal yang sama terjadi dengan seorang wanita yang tidak menelepon atau mengirim pesan kepada Anda. Keheningannya adalah lampu merah yang diabaikan banyak orang, karena mereka lebih suka menciptakan dongeng. Baterainya mungkin habis, pikir mereka. Ya, benar. Dan saya seorang astronot NASA. Marcus Aurelius mengungkapkannya dengan sangat baik. Segala sesuatu yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Kata-katanya sangat tepat diterapkan di sini. Dia mungkin mengatakan bahwa dia baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Dia mungkin mengarang alasan untuk menghindari konflik, tetapi ketika dia tetap diam, dia mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana Anda merespons? Kebanyakan pria jatuh ke dalam perangkap. Mereka menelepon, mengirim pesan yang membingungkan, berusaha mati-matian untuk mengisi kekosongan. Dan dengan melakukan itu, mereka tidak hanya kehilangan rasa hormat, tetapi juga melepaskan kendali. Setiap kata tambahan yang Anda kirim adalah satu lagi celah dalam kekuasaannya. Belajarlah membaca keheningan sebagai tanda, bukan kecelakaan. Jika dia tidak merespons, jangan mengejarnya. Jika dia tidak menulis, jangan membuat alasan. Kedisiplinan Anda lebih berharga daripada 1000 pesan pada pukul 1 pagi. Ingat, keheningan bukanlah kekosongan. Itu adalah sebuah pernyataan, dan hanya pria yang memahami ini yang mendapatkan rasa hormat. Karena sementara Anda tetap teguh, orang lain terus mengetuk pintu digital seperti penjual. Apakah Anda ingin menjadi sekadar salah satu wajah di antara kerumunan, atau Anda lebih suka membuat perbedaan? Kedua, ujian tersembunyi. Ketika seorang wanita tidak mengirim pesan kepada Anda, 9 dari 10 kali bukan karena dia lupa. Percayalah, tidak ada yang lupa ponselnya akhir-akhir ini. Bahkan nenek Anda yang masih mengetik dengan 1 jari. Keheningannya lebih seperti kuis dadakan daripada kelalaian yang tidak disengaja. Dia sedang mengamati, mengukur, dan mengkalibrasi. Apa yang akan dilakukan pria ini ketika saya tidak segera memperhatikannya? Anggap saja seperti reality show tersembunyi. Dia adalah produsernya, Anda adalah kontestannya, dan reaksi Anda adalah episode pilotnya. Jika Anda panik dan membombardirnya dengan pesan, acaranya dibatalkan.
Dia sudah melihat bahwa Anda tidak dapat menangani tekanan. Tetapi jika Anda tetap tenang dan melanjutkan hidup Anda baru saja melewati babak pertama. Kaum Stoa memahami bahwa karakter terungkap di bawah tekanan. Epictetus berkata, keadaan tidak membentuk manusia, keadaan hanya mengungkapkan siapa dirinya. Keheningannya memiliki tujuan yang sama. Ini bukan kebetulan, ini dirancang untuk mendorong Anda keluar dari zona nyaman dan menunjukkan jati diri Anda yang sebenarnya. Masalahnya adalah, kebanyakan pria salah mengartikan tes ini sebagai pengabaian. Mereka berpikir, dia mungkin sudah tidak tertarik lagi, sementara mereka mengetik, semuanya baik-baik saja, diikuti dengan, mengapa kamu tidak membalas? Tidak ada. Mungkin sudah tidak tertarik lagi, sementara mereka mengetik, semuanya baik-baik saja diikuti dengan, mengapa kamu tidak membalas? Tidak ada yang lebih menunjukkan ketergantungan selain mengirim 2 pesan hanya dalam waktu 20 menit. Ini seperti menuntut rasa hormat dengan papan neon yang bertuliskan, saya putus asa. Jangan bereaksi seperti remaja dengan wifi lambat. Jika dia tidak membalas, jangan mengejarnya. Amati, tetap tenang, dan biarkan tes berjalan dengan sendirinya, karena tes ini sebenarnya bukan tentang dia, tetapi tentang Anda. Banyak yang percaya bahwa dengan terus berusaha mereka menunjukkan ketertarikan, padahal yang sebenarnya mereka tunjukkan hanyalah kurangnya kendali. Ini seperti bertepuk tangan untuk pesulap di tengah-tengah triknya, merusak pertunjukan. Keheningannya adalah ujian tersembunyi, dan jika Anda mengatasinya dengan tenang dan bermartabat, Anda tidak hanya akan mengejutkannya, tetapi Anda juga akan menonjol dari 90% orang yang tersandung ke dalam perangkap yang sama. Sekarang, apakah Anda siap untuk pelajaran selanjutnya, di mana kita akan melihat bagaimana jarak, apakah diam menjadi senjata favoritnya? 3. Jarak dan kekuasaan. Ketika seorang wanita tetap diam, itu tidak selalu karena dia kehilangan minat. Seringkali itu karena dia memahami kebenaran psikologis yang cenderung diabaikan pria. Jarak memberi kekuasaan. Semakin Anda menjauhkan diri, semakin Anda membuat orang lain memikirkan Anda. Itu seperti lagu-lagu yang menarik yang Anda benci, tetapi tidak bisa berhenti Anda senandungkan. Dia tahu bahwa dengan tidak mengirim pesan kepada Anda, pikiran Anda akan melakukan pekerjaan untuknya. Dinamikanya sederhana. Siapapun yang lebih memperhatikan akan kehilangan keuntungan, dan siapapun yang menerima lebih banyak perhatian akan mendapatkan kendali. Karena kebanyakan pria merespons secara instan, mengirim pesan segera, dan terpaku pada ponsel mereka memberikan kendali kepadanya di atas nampan perak. Dia bahkan tidak perlu berusaha, keheningannya melakukan semua pekerjaan. Marcus Aurelius berkata, siapapun yang hidup selaras dengan dirinya sendiri, hidup selaras dengan alam semesta. Anda, di sisi lain, kehilangan keselarasan itu saat Anda melihat layar tanpa notifikasi. Dia tahu ini, itulah sebabnya dia menjauhkan diri, karena reaksi Anda mengungkapkan siapa Anda sebenarnya.